Selamat datang di channel Rumi Topik. Ada baiknya sebelum mendengarkan, posisikan terlebih dahulu tubuh Anda dengan nyaman. Tenangkan perasaan Anda, santai, rileks, dan disertai dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. Ibu Bapak masih ingat pertemuan kita pertama, kita berbicara tentang fundamental innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Familiar ya dengan kata-kata itu ya? Ibu Bapak ngomong ini kalau lagi ada apa kira-kira? Nah, kan udah nggak gitu sekarang ya. Kita sekarang udah mulai paham bahwa kesadaran ilaihi rajiun adalah kesadaran puncak dari adalah kesadaran yang paling puncak ketika kita ngerti bahwa kita datang dari sumber ini, Allah, dan akan kembali ke sumber. Jadi Ibu Bapak kalau direnungin lagi ya, titik start sama titik finish kita sama nggak? Sama nggak? Sama. Jadi startnya di sini, finishnya juga di sini. Oke, saya di sini nanti akan tulis nanti referensi-referensi supaya nanti Ibu Bapak nanti bisa di capture, terus nanti bisa dibaca ulang di rumah masing-masing gitu ya. Oke. Makanya di surat 57 ayat 3 tuh ada kalimat gini Bu Pak, dialah yang awal dan dialah yang akhir, dialah yang zohir dan dialah yang batin. Ya, nanti keempatnya lebih seru lagi. Nanti di 57 ayat 4, 57 tuh Al-Hadid di ayat. Ibu Bapak, saya terbiasa menggunakan statement atau ayat Quran tuh pakai angka, nggak apa-apa ya. Soalnya kalau saya ngomong gini, Al-Hadid ayat 3, udah Ibu Bapak nggak tahu Al-Hadid ayat surat berapa, lama nyarinya gitu. Oke ya, dah. Nah, dalam perspektif ini kita tahu bahwa kita ini adalah sedang melakukan yang namanya perjalanan. Sip ya. Di mana sih perjalanan ini pasti ada langkah demi langkah demi langkah demi langkah demi langkah demi langkah demi langkah gitu. Nah, yang menarik adalah Ibu dan Bapak, kalau kita mau kembali ke sumber yang sama, kalau kita kembali ke tempat finish atau startnya sama, berarti menurut Ibu Bapak yang paling penting itu nyampenya atau menikmati perjalanannya. Dalam perspektif ini, sampai atau tidak itu bukan urusan kita. Tetapi yang paling penting dalam hidup ini adalah menapaki step by stepnya kehidupan. Maka Ibu Bapak, hidup kata kuncinya adalah proses. Maka nanti di pertemuan beberapa ke depan kita akan bicara tentang hukum semesta. Salah satu hukum semesta yang penting untuk kita sadari adalah segala bentuk hukum semesta itu namanya dinamis. Ibu Bapak pernah dengar kata-kata kun fayakun nggak? Pernah? Kalau ada kata kun fayakun, Ibu Bapak ting langsung apa sih pemaknaannya? Ya terjadilah. Iya oke lah gitu. Enggak. Kun fayakun itu present continuous. Artinya apa? Terjadi dan terjadi terus. Proses. Jadi kun fayakun sama abrakadabra dua hal yang berbeda Bu Pak. Beda. Kalau abrakadabra ting. Tapi kalau kun fayakun ini berbicara dalam konteks yang namanya proses. Oke? Nah, sekarang saya tanya, kalau kita berbicara dalam wilayah proses, berarti step demi step inilah yang jauh lebih penting daripada titik sampainya. Maka kalau sekarang kita lebih sibuk nanti nyampainya gimana tapi tidak menikmati prosesnya, pasti dia akan sulit yang disebut dengan yang namanya bersyukur. Jadi syukur itu pada proses atau pada hasil? Selama ini saya nanya Ibu Bapak bersyukur kalau udah dapat atau belum dapat? Betul nggak? Begitu dapat, alhamdulillah. Waktu di sini nggak ada alhamdulillah tuh, kerjaannya innalillahi gitu. Ya, padahal kata kunci dalam hidup alhamdulillah itu bukan waktu sampainya, tetapi waktu proses. Sampai sini oke? Oke? Makanya Ibu Bapak saya mau pakai satu diksi dalam hidup.
Semua diksi hidup ini adalah under renovation. Semua manusia itu dalam wilayah renovasi. Oke? Jadi kalau ibu bapak lagi ngelihat orang nyebelin, nggak apa-apa, dia lagi renovasi, udah gitu aja. Gitu. Ya, karena semuanya dalam wilayah Ingat di pertemuan pertama kita bicara hidup ini adalah the school of life, sekolah kehidupan. Setiap jam adalah jam pelajaran, setiap tempat adalah tempat belajar, dan siapapun yang datang ke kita pasti mau memberikan pelajaran. Sekarang saya tanya, yang penting itu orangnya atau pelajarannya? Pelajarannya. Makanya Imam Ali bilang, undur makola wala tandur makola. Sebaiknya ibu bapak kita jangan merendahkan siapapun, karena dalam siapapun yang hadir ke kehidupan kita pasti ada pesan. Once kita mulai merendahkan siapapun, boleh jadi kita lagi meniadakan pesan penting. Karena ibu bapak maaf ya, pesan paling penting dalam hidup kadang-kadang dan sering sih itu datang dari orang-orang yang kita nggak suka, Bu Pak. Udah gitu aja. Ya, betul nggak? Karena pertumbuhan itu selalu ada di tempat yang tidak menyenangkan. Pertumbuhan itu selalu ada di tempat yang tidak membuat kita nyaman. Makanya sering disebut out of the box, sering disebut move on. Sip ya. Jadi kalau pakai bahasa ekonomi itu disebut WIP, Bu Pak, work in progress. Oke, semua itu selalu work in progress. Jadi Ibu Bapak, kata kunci yang paling penting dalam hidup adalah jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan, jangan terlalu cepat mengambil penilaian. That's the point. Karena once mengambil kesimpulannya kecepatan, siap-siap kita akan tidak menikmati prosesnya gitu. Sampai sini oke Bu, Pak? Sip ya? Makanya Nabi Muhammad itu selalu simpel. Kalian semua syarat mutlak tidak masuk surga adalah membawa satu titik kesombongan gitu. Sombong satu titik aja udah keluar dari surga aja gitu. Dan salah satu kesombongan adalah itu tadi, kita mulai menjudge, kita mulai menilai. Ketika kita menilai, bisa jadi aku merasa lebih baik dari dia gitu kira-kira. Makanya yuk ibu bapak, pembelajaran yang penting dalam semua pembelajaran adalah stay humble. Tetaplah rendah, ya rendah hati ya, bukan rendah diri, bukan. Kalau rendah diri namanya minder, beda ya. Nah, tetaplah rendah hati. Oke, ini kemarin kita bahas ini. Sip. Nah, sekarang pertanyaannya Bu, Pak, yang lagi melakukan perjalanan itu siapa? Contoh. Ibu bapak kita kalau waktu lahir sendiri-sendiri atau barengan? Waktu mati sendiri-sendiri atau barengan? Berarti inti dari perjalanan itu adalah perjalananku atau perjalanan orang lain? Gitu. Makanya gak usah ribet sama perjalanan orang lain gitu maksud saya. Karena kembali ke Tuhan, kembali ke Allah, perjalanan yang tidak bisa diwakilkan. Berarti yang jadi subjek utama orang lain atau diri sendiri? Diri sendiri. Makanya gak ada kata-kata kenalilah orang lain maka kamu akan mengenali Allah. Gak ada. Tapi kenalilah dirimu, maka kamu akan mengenal Allah. Berarti Allah menitipkan sesuatu nggak pada diri kita? Iya. Ibu bapak, kalau ada statement kalau kenal diri kenal Allah, berarti diri ini penting banget untuk dikenali. Karena tidak ada orang yang akan mengenal Allah dalam perspektif ini kalau dia tidak mengenal diri. Sehingga bahasa sekarang orang yang gak kenal sama dirinya disebut lupa diri. Gitu. Oke? Sekarang kita mulai nih. Kemarin kita udah mulai bahas. Perjalanan ini perlu maps. Perlu manual book. Maka dalam perspektif kemarin kita sebut bahwa Quran itu adalah manual book. Maka kemarin Qurannya penting untuk dibaca, dipelajari, tadarus, dipahami, diamalkan dan disiarkan.
Selama ini ibu bapak maaf ya, orang ngerasa udah hatam diulang-ulang, bunyi diulang-ulang, udah ngerasa soleh gitu. Betul nggak? Karena maaf banget, pinter bunyiin Quran, hatam diulang-ulang, itu belum prestasi. Kenapa? Karena prestasinya adalah apa yang kamu baca membawa kamu mendekat kepada jalan pulang atau tidak gitu. Sip ya. Sehingga kata-kata yang konteksnya sekarang soleh soleah, maaf banget, rajin ke masjid soleh, rajin sholat 5 waktu soleh, rajin hataman soleh, belum, itu baru di wilayah jembatan. Work in process. Jadi pertanyaan saya, ibu bapak maaf ya, yang penting itu bacanya atau melakukannya? Dua-duanya. Karena nggak mungkin saya melakukan kalau saya nggak baca. Jadi yang penting itu hafal atau paham? Dua-duanya. Kan tadi dua-duanya. Yang penting hatam atau paham? Nah gitu. Jangan sampai saya hatam diulang-ulang tapi tidak paham. Karena sekarang itu penuh dengan kelatahan. Selesai baca Quran, Shadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Betul? Selesai ditanya, emang tadi isi baca Quran isinya apa? Wallahu a'lam bishawab. Gimana mau Shadaqallahul azim orang yang dibacanya yang nggak tahu gitu. Sip ya? Makanya kenapa kata kunci dalam perjalanan hidup ini, dalam work in progress ini, nanti Quran selalu mengatakan jalan menuju kepada work in progress, inilah nanti yang disebut rezeki. Contoh. Ibu bapak sering dengar kata rezeki nggak? Sering? Sekarang saya tanya, begitu ibu bapak dengar kata rezeki, ting, yang langsung pikiran apa? Ya udah. Kalau mata duitan tuh gini sih ya. Ya Bapak, saya mau nanya, kalau dalam perspektif Quran, rezeki yang paling besar itu apa Bu Pak? Ya Bapak tolong dengerin saya baik-baik ya. Rezeki itu kita sebut sebagai anugerah. Sehat anugerah bukan? Ya dulu nggak apa-apa ya. Nanti Ibu Bapak ingetin jawabannya. Pinter anugerah bukan? Hah? Pinter itu anugerah bukan? Nah, sekarang saya tanya, ada nggak orang pintar tapi membuat dia jadi koruptor? Jangan banyak, nggak enak, ada aja, ada. Udah pintar, rajin sholat, umroh tiap bulan, tapi korupsi, ada nggak? Ada. Emosi. Berarti pertanyaan saya, yang jadi rezeki itu pintarnya bukan? Bukan. Sehat, anugerah bukan? Sok saya nanya, orang yang mau nyuri motor, kira-kira si pencuri lagi dalam keadaan sehat atau lagi dalam keadaan diare? Ya kalau mau nyari diare, begitu mau ke WC lagi, mau gini ke WC lagi, betul nggak? Jadi sehat, anugerah bukan? Nah, mulai PR nih ya. Ayo, 1, 2. Kan sekarang terima kasih telah diberikan iman. Pertanyaan saya, beriman pun masih bisa berbohong, ngejulit, ngegosip, bisa nggak? Bisa. Jadi pertanyaannya, yang akan membuat segala sesuatu itu rezeki, anugerah, tidak terletak dari objeknya, tapi terletak dari subjeknya. Gimana saya menggunakan kesehatan? Gimana saya menggunakan kepintaran? Gimana saya menggunakan keimanan? Betul nggak Bu Pak? Karena mau pintar, mau kaya, mau apa, itu adalah toolsnya, tapi subjek utamanya adalah di diri. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Nah, saya balik dulu ke Quran nih. Menurut Quran, atau saya tanya dulu, rezeki terbesar apa sih Bu Pak? Rezeki paling top aja. Hah? Ibu bapak suka hataman Quran nggak? Suka. Kira-kira kalau hataman Quran surat Al-Baqarah ayat 269 kebaca nggak? Kebaca. Tapi jangan-jangan nggak tahu informasinya, betul nggak? Nah, yuk kita dengerin baik-baik.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di Al-Baqarah 269 itu ada kata-kata gini. Yu'til hikmah mayyasya. Oke? Allah akan menganugerahkan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Akan menganugerahkan apa? Nah, saya tulis dulu nih. Hikmah. Nah, koma. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, dia mendapatkan anugerah yang besar. Dan hanya orang-orang yang ulil albab lah, dan hanya orang-orang yang berakal lah yang bisa menerima hikmah. Oke? Nah, kita bandingkan dengan Al-Baqarah 155-nya. Kamu akan aku berikan sedikit ketakutan, sedikit kelaparan, sedikit harta apa dan seterusnya. Ujian. Maka kalau gitu, harta itu sebetulnya anugerah yang besar atau yang sedikit? Dikit. Karena ibu bapak punya uang, gak punya hikmah, uang yang akan menyiksa diri kita. Karena ibu bapak punya jabatan, gak punya hikmah, jabatan yang akan menyiksa diri kita. Maka bukan kita memiliki uang, tapi kita dimiliki sama uang. Maaf ya, tipikal ada nggak orang yang kalau udah menjabat nggak mau turun dari jabatannya? Ada nggak Bu Pak? Ada. Nah, dan pun udah turun, dia ngerasa masih menjabat, namanya post power syndrome. Ada yang begitu nggak? Ada aja. Udah jangan banyak, sebenarnya kita nggak boleh gitu ya. Nah, artinya apa? Seseorang yang gak mau melepaskan yang seharusnya dia lepas, berarti dia melekat gak? Maka ibu bapak maaf ya, perlu ibu bapak ketahui, maaf nih, 100 orang tersukses di dunia, ada penelitiannya, 100 orang tersukses, katakanlah dari finance, otomotif, dari F&B, dari dunia, hidupnya tidak bahagia Bu. Dia stres, dia depresi, dan maaf, banyaknya matinya justru malah. Jadi cuma 10% yang suksesnya sweet namanya. Itu nanti sering disebut dengan yang namanya toxic sukses. Kecanduan sukses. Kecanduan menggapai, mencapai, meraih, kurang. Dapat 5, 10. Dapat 10, 50. 50 kurang, 100 dan seterusnya gitu. Nah, kata kuncinya tidak terletak pada apa yang kamu miliki, tetapi terletak pada hikmah. Jadi maaf ya, maaf banget. Harta menurut Quran kecil Bu. Karena kenapa? Kamu punya harta, tapi kamu nggak punya hikmah, maka kamu tidak akan bahagia. Maka hartanya kalau pakai bahasa umum nggak berkah gitu kira-kira. Sip? Oke? Jadi kalau gitu, based on Quran ini, hikmah inilah yang disebut rezeki yang besar. Tapi lucunya Bu, maaf ya, nyari uang bisa mati-matian, tapi nyari hikmah waktu luang waktu gitu. Nanti deh, yang penting ini dulu tercukupi, hikmah nanti belakangan. Makanya maaf ya, orang belajar serius kayak gini, itu biasanya di sisa waktu Bu Pak. Maka kalau orang udah belajarnya di sisa waktu, ilmunya juga dapat ilmu yang sisa pasti. Nggak prioritas gitu. Karena berpikir bahwa yang penting ini dulu, alah urusan belajar hikmah, nanti aja belakangan gitu. Lupa prioritasnya bahwa kalau kita tidak mendapatkan hikmah, kita akan sulit menjalani hidup dalam berproses. Karena kenapa? Kita akan melekat gitu. Jadi maksud saya, di sini penting ada balance. Di mana ada hikmah, di situ juga ada harta dan seterusnya gitu. Sampai sini oke? Sip ya? Jadi mau punya uang banyak gak ada hikmah gak? Hikmah pakai bahasa keren sekarang ini disebut wisdom. Wisdom itu artinya kebijaksanaan. Kelak nanti kita akan pakai hikmah itu artinya kesadaran.
Jadi kalau nggak punya kesadaran, nggak akan pernah menuju yang namanya kebahagiaan. Hanya orang yang sadarlah yang akan bahagia. Selesai. Sip, Bu, Pak? Oke? Clear ya? Ibu bapak sekarang ini lagi bangun atau lagi sadar, yang mana? Minimal bangun ya. Nanti kita bahas orang yang sadar tuh kayak gimana. Makanya kemarin kita bahas, janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk. Mabuk itu kondisi lagi tidak sadar. Jadi ibu bapak maaf ya, rajin ke masjid ngaji, aduh belum tentu, bisa jadi dia lagi baca Qurannya lagi dalam keadaan mabuk. Ciri orang yang mabuk, baca Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Suaranya bagus. Orang yang orang yang mendustakan agama adalah orang yang menghardik anak yatim. Betul nggak, Bu, Pak? Kalau orang yang menghardik anak yatim kira-kira pelit atau dermawan? Kalau orang yang menghardik anak yatim, pelit atau dermawan? Pelit lah, udah jelas. Tiap hari baca Al-Ma'un, selesai baca Shadaqallahul Azim, tapi pelit gitu, Bu, Pak. Kan mabuk dong. Betul nggak? Maka antara ucapan dan perilaku nggak sinkron. Itu namanya mabuk. Ini kan orang tua banyak mabuknya juga sih. Betul nggak? Nah, kamu tuh ya sabar dong. Nyuruh ke anaknya sabar sambil marah-marah. Mabuk nggak, Bu, Pak? Nah, gitu. Udah. Sip ya. Tapi yang jauh lebih penting adalah lebih baik aku sadar aku mabuk daripada aku tidak sadar kalau aku mabuk. Oh, itu bahaya. Sip? Oke? Ya. Ada? Kembali kepada pengenalan diri. Ya. Masalahnya sekarang knowing yourself itu by judgment by others. Betul. Dan ini supaya kita tidak terjebak kepada itu, bagaimana triknya? Oke. Sekarang ini Ibu Bapak, kita mendapatkan penilaian diri kita percaya sama omongan orang lain, betul nggak? Disebut jelek deh, baper. Betul nggak? Padahal Ibu Bapak, begitu Ibu Bapak atau saya jelek, saya langsung jadi jelek nggak kira-kira? Enggak. Betul nggak? Berarti kita penting memiliki yang namanya self-awareness. Maka ada kesadaran, nanti kita bicara kesadaran diri. Itu dua hal yang berbeda. Saya susah nyari bahasa Indonesianya, tapi ini untuk Ibu Bapak ketahui. Kesadaran namanya awareness, kesadaran diri namanya consciousness. Dalam bahasa Indonesia, dua-duanya disebut kesadaran. Kalau udah masuk ke kesadaran diri, dalam bahasa Jawa disebut eling lan waspodo. Top. Jadi leluhur kita udah ngerti ini sih sebenarnya. Cuman cucu-cucunya aja agak-agak gitu ya, kira-kira ya. Nah, dikasih tahu nggak mau gitu. Oke, nanti kita akan menuju ke situ. Ibu Bapak sampai sini oke? Sampai sini oke? Simpel aja. Kalau orang tiap hari baca Al-Ma'un tapi pelit, dia sadar nggak? Enggak. Dia cuman melakukan kebiasaan. Kalau sholat rajin tapi habis sholat ngejelekin orang, sadar nggak? Enggak. Dia cuman ngikutin kebiasaan. Sederhananya adalah melepaskan diri dari habits, di situ awal dari kesadaran. Sementara Ibu Bapak maaf ya, keseharian ini Ibu Bapak banyak berpikir atau banyak pikiran, yang mana? Ya udah. Itu udah cukup menjawab sih, cukup ya, udah. Ya, banyak pikiran bukan banyak berpikir, hati-hati, beda tuh. Ya, sip. Oke ya. Nah, Ibu Bapak, rangkaian hari ini perjalanan kita adalah gimana sih cara dapat hikmah. Itu hari ini kita akan bahas. Ya, nanti kita bahas toolsnya, how to-nya. Insya Allah kita akan selesaikan ini dalam waktu sekitar 60 menit gitu. Dan seperti biasa Ibu Bapak, saya nggak pengen terlalu cepat-cepat ngeberesin modul, tapi yang penting pelan tapi paham. Setuju nggak Bu Pak? Karena ada satu, pokoknya ini harus beres sampai ini kita targetin, ini ada lagi nih. Oke, target modulnya selesai, tapi nggak berubah gitu. Karena yang jauh lebih penting adalah merasuknya sebuah pembelajaran menjadi laku gitu kira-kira. Ibu Bapak ingat ya, ini kita bukan pengajian, latihan ngaji.
Pengajiannya nanti di rumah, Bu, Pak. Pengajiannya nanti keluar dari sini. Karena ini di sini kita baru latihan. Kalau hari ini kita bahas sabar, keluar dari sini ibu bapak belum jadi orang sabar, ingat ya. Aduh, tadi bahas sabar, kayaknya aku solehah banget. Belum. Ya, baru tahu informasi, ingat ya. Nah, karena untuk jadi orang sabar harus ketemu orang nyebelin, udah gitu aja. Betul nggak? Jadi kalau ibu bapak ketemu orang nyebelin, alhamdulillah, itu udah mulai sadar, gitu kira-kira. Sip ya, oke? Tapi jangan gini ketemu nanti keluar ada orang nyebelin, alhamdulillah, jangan. Itu beda cerita ya. Nah ya, kita mulai ya. Ya, Bismillah. Bismillah. Semua orang dapat hikmah nggak, Bu, Pak? Dengerin dulu pertanyaannya, dengerin dulu. Semua orang dianugerahi hikmah nggak? Hah? Iya? Ulang sekali lagi. Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Oke, sekarang saya tanya. Semua orang dikehendaki nggak? Enggak lah. Gini, Ibu maaf ya. Allah bisa membuat orang beriman nggak? Ya kalau Allah bisa membuat orang beriman, nggak akan ada Fir'aun dong. Betul nggak? Kalau Allah bisa membuat orang beriman, nggak akan ada Abu Jahal dong, nggak akan ada Herodes dong, nggak akan ada Namrud dong, betul nggak? Nanyanya kan bisa, bukan mau. Iya, berarti ketika Allah mau merubah seseorang, ibu bapak dapat hikmah atau tidak, yang menentukan siapa? Nah, mulai lagi nih. Ulang dulu. Ini PR banget sih, memang. Karena kita segala sesuatu pokoknya Allah aja. Betul nggak? Tuh gini deh saya tanya, ibu bapak hidupnya ada ujian nggak? Yang ngasih ujian siapa? Nah, udah mulai nyalahin lagi tuh. Allah, engkau memberikan ujian. Kata Allah sih enak aja gitu. Ujian tuh kalau bagus-bagus ya, Bu, Pak. Tapi kalau rada-rada ngenes, Allah, engkau memberikan azab. Gitu bahasanya. Betul nggak? Oke, kita bedah pelan-pelan. Yu'til hikmah mayasya. Mayasya di sini statementnya itu disebut statement yang dinamis, bukan statis. Jadi gini, ini Allah nih ceritanya ada dua orang, si A sama si B. Pertanyaan, si A sama si B diberikan kesempatan hikmah yang sama nggak kira-kira? Tetapi si A sama si B mau dapat hikmah atau enggak, yang menentukan apa? Ibu bapak hikmah itu udah ada, cuman nggak mau aja. Betul nggak? Maka di dalam konteks di sini bahwa nanti kapan-kapan kita ngomongin takdir ya, ibu bapak. Takdir itu ada 100% prerogatif Allah, ada 100% prerogatif manusia, dan ada yang 50-50. Oke? Contoh, jodoh yang mana? Tengah-tengah. Aku tuh belum dapat jodoh, jomblo misalnya. Oh, di sini nggak ada yang jomblo kali ya? Kayaknya. Kenapa? Ya nggak ada yang datang, iya. Berusaha nggak? Nggak juga sih, gitu. Nggak bisa. Betul nggak? Makanya nanti di surat 13 ayat 11, aku tidak akan merubah keadaan suatu kaum kalau kamu tidak mau berubah. Sip? Berarti perubahan ada di mana? Ada di siapa? Allah itu cuma nyiapin sistem, kita mau pakai sistem nggak? Contoh. Yang menumbuhkan padi, petani bukan? Bukan. Tapi kalau nggak ada petani, padi nggak akan tumbuh. Oke? Berarti Allah yang menumbuhkan, tapi yang berusahanya adalah kita. Ibu bapak kalau sekarang nggak pengen dapat pelajaran gini, nggak datang ke sini, nggak dapat ilmunya, betul nggak?
Hanya yang mau belajarlah yang akan mendapatkan hikmah. Selama-lamanya mau sampai 80, 90 nggak belajar, nggak bisa Bu, Pak. Dan nggak ada yang bisa maksa. Contoh, di 28 ayat 56. Kamu tidak dapat memberikan petunjuk kepada orang yang kamu kasihi. Coba Bu, Pak, sampai gitu kalimatnya. Pamannya Nabi Muhammad ngikutin Nabi Muhammad nggak? Enggak, padahal yang kasih taunya siapa? Nabi loh. Istrinya Nuh. Sama sih. Istrinya Nuh, solehah atau enggak? Diceritakan enggak begitu. Anaknya enggak juga. Padahal suaminya Nabi, istrinya enggak bisa ngikutin. Betul nggak Bu, Pak? Berarti urusan saya mau beriman, urusan saya mau takwa, urusan saya mau dapat hikmah, itu urusan Allah atau urusanku? Akunya mau atau tidak, Allah akan hanya memberikan. Gitu Pak? Sip ya? Kalau kita nggak mau berubah nggak Bu, Pak? Enggak lah. Sip ya? Nanti kita bahas ini tiga-tiganya. Supaya nanti kita ngerti kalau di Quran ada kata-kata mayasya. Contoh, hikmah itu nanti sama hidayah itu 11-12. Sekarang tuh gini kalimatnya. Kamu kenapa sih hidup gitu-gitu aja? Belum dapat hidayah. Pertanyaan, nyari nggak? Enggak, nunggu hidayah datang. Kira-kira hidayah datang atau dijemput? Kira-kira perlu ada ikhtiar nggak? Iyalah. Makanya sekali lagi, aku tidak akan merubah keadaan suatu kaum kalau kamunya tidak mau berubah. Ibu bapak saya mau nanya, pelit itu turunan bukan? Bukan, awas hati-hati. Aku tuh emang turunan pelit sih, bukan. Tapi membiasakan dirinya pelit. Kira-kira orang pelit bisa berubah jadi dermawan nggak? Sok tunggu, ya Allah, jadi karena aku orang dermawan, tapi nggak mau berubah dirinya, jadi dermawan nggak dia? Nggak bisa. Sip ya? Oke? Paham ya? Ulang sekali lagi. Yu'til hikmah mayasya. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi ibu bapak dan saya dapat hikmah atau tidak yang menentukan siapa? Aku. Yang memberikan siapa? Berarti kata kuncinya apa? Cuman 3 huruf. Mau. Contoh lagi. Menurut ibu bapak memaafkan susah atau mudah? Susah. Pertanyaannya susah atau nggak mau? Gitu aja. Ya. Aku tuh nggak bisa maafin kamu. Bukan nggak bisa, nggak mau. Sampai sini oke Bu, Pak? Baru kita mulai nih. Berarti kita penting untuk menyadari apa sih yang membuat kita bisa mendapatkan hikmah. Karena kalau kita nggak tahu peralatannya, nggak tahu caranya, selesai. Sip ya? Jadi penggapaian hikmah salah satunya adalah pengenalan diri. Sekarang kita mulai. Ibu bapak, hari ini saya mau bagi 2 dulu ya, supaya sederhana aja. Ibu bapak, kita ini makhluk fisik atau makhluk non fisik? Yang mana? Ya, gini. Spidol ini benda baik atau benda buruk? Netral. Tergantung tangan saya. Betul? Tangan ini baik atau buruk? Netral. Tergantung yang mengoperasikan. Betul? Berarti tubuh fisik ini hanyalah output dari operasional yang ada yang mengendalikan. Tubuh adalah kendaraan, tapi pasti ada sopirnya. Oke? Sip ya? Berarti kalau saya bagi 2, kenapa sih ada kata-kata wujud, ada kata-kata goib? Mentalnya ibu bapak wujud atau goib? Berarti ibu bapak makhluk apa?
Ya, kalau dengar kata goib jangan langsung mikir uka-uka, cekodam lah. Bukan gitu, bukan. Goib itu sesuatu yang belum dipahami, sesuatu yang subtle. Subtle itu sesuatu yang quote and quote tuh bukan berbentuk yang bisa kita kelihatan gitu kira-kira. Sip ya? Nah, berarti ada wujud, ada goib. Makanya orang yang bertakwa itu, dia beriman kepada yang wujud atau kepada yang goib? Alif lam mim, zalikal laroi hudalil yu'minuna bil. Jadi bil goib atau bil wujud? Nah, sip. Berarti kalau gitu goib ini punya power tertentu nggak? Punya kontrol tertentu nggak? Iya, karena apa yang wujud ditentukan sesuatu sama yang goib. Sampai sini oke? Ulang. Coba ibu bapak singkirkan dulu pemahaman goib itu yang aneh-aneh, lepas kosongin dulu ya. Goib itu sesuatu, satu, belum saya pahami. Yang kedua, itu lembut, halus. Saya kasih gambaran simpel aja. Mental itu kelihatan nggak? Enggak, tapi terasa nggak? That's goib. Makanya kenapa ketakwaan itu orang yang beriman kepada sesuatu yang goib. Dah, saya kasih gambaran. Contoh. Nah, ibu bapak, kalau kita mau nanam pohon dan si pohon ini supaya mau berbuah, berarti buah itu nggak ujug-ujug ada kalau tidak ada pertumbuhan, betul nggak? Dari ini semua yang paling penting sebetulnya akarnya nggak? Iya. Maka kalau buah yang bagus datang dari akar yang oke nggak? Iya. Berarti kalau saya mau merubah buahnya, yang penting diberesin apanya? Akarnya. Ini disebut akar. Sekarang saya tanya, maaf ya. Kalau ini akar, ini buah, ibu bapak pengen memperbaiki kualitas buahnya, yang diberesin buahnya atau akarnya? Nah, berarti ada fundamental yang penting dari berbuah adalah saya tanya, akar kelihatan atau enggak? Maka ibu bapak jangan terlalu sibuk ngerubah yang kelihatan, tapi yang nggak kelihatannya nggak diapa-apain. Oke? Kalau kita bicara dalam konteks kita sebagai manusia, akarnya apa kira-kira? Mental. Buahnya apa? Perilaku, akhlak. Maka akhlak yang baik datang dari akar mental yang baik nggak? Yes. Yang nggak kelihatan inilah disebut Makanya yu'minuna bil, nggak ada yu'minuna bil wujud, nggak ada. Betul? Jadi ibu bapak saya kalau mau ngerubah akarnya, ngerubah buahnya. Akarnya. Di mana salah satu akarnya adalah kebiasaan, mindset, sudut pandang, dan seterusnya. Jadi kalau kita nggak ngebahas dan nggak ngerubah sampai akar-akarnya, pengajian ini diulang-ulang, nggak akan merubah kehidupan, gitu kira-kira. Sip? Oke? Hataman, sholat 5 waktu, umroh, haji, itu ngomongin akar, ngomongin buah. Buah banget. Sekarang orang mau berubah. Saya perbaiki ruku saya supaya derajatnya pas banget. Ini gini. Saya perbaiki lurusnya gini, ini gini, gitu. Itu kan akar buah. Tetapi bukan itu penting, yes. Tetapi yang jauh lebih penting pemahamanku kenapa aku ruku itu jauh lebih esensial gitu. Oke Bu, Pak? Sip? Oke? Nanti dalam tasawuf yang bawah disebut hakikat. Buahnya namanya syariat. Makanya yang paling banyak ribut adalah yang kelihatan.
kelihatan. Kunut nggak kunut, berantem, gini ribut. Betul nggak? Kenapa? Itu wilayah produk di sini nih. Jadi ibu bapak yang penting akarnya atau buahnya? Enggak, dalam perspektif ini kan nggak harus dua-duanya, enggak. Jadi ibu bapak dua-duanya semuanya. Dalam perspektif ini kita bicara yang penting adalah akar. Karena buah itu ngikutin. Sok ibu bapak menginstal anaknya penuh kemarahan, ibu bapak nggak usah nyuruh anaknya marah, pasti jadi marah-marah. Sip? Oke? Nah, jadi ada wujud, ada goib. Goib itu apa tadi? Wujud itu maka ada fisik dan ada non fisik. Jadi ibu bapak kalau ada orang, ibu bapak makhluk goib, jangan kecewa, jangan marah. Iya, kita itu ada goibnya, ada akarnya, ada bagian mental. Sampai sini oke? Paham? Dah. Yang fisik ini sementara kita sebut jasad atau kita sebut jasmani. Yang di sini kita sebut ruhani. Maka orang dikatakan sehat adalah ketika jasmani dan ruhaninya seimbang. Dan penyakit jasmani itu datang dari ruhani yang nggak oke. Maka nanti ini boleh disebut jiwa, disebut atman, terserah lah. Tapi kita bagi dua dulu. Maka nenek moyang kita udah ngasih tahu, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi waktu kita nyanyi bangunlah jiwanya badannya, dia menitik beratkan kepada yang goib, kepada yang wujud. Kan tadi bangunlah jiwanya, bangunlah Qur'ani bangetnya gitu maksud saya. Iya. Jangan lupa semua yang di sini tergantung program ini. Sampai sini oke? Sip. Oke? Pertanyaan saya, hikmah itu urusannya di wujud atau di goib? Di sini. Kan hikmah bukan gara-gara orang yang kulitnya putih. Nggak ada, Bu. Pak. Hikmah bukan orang yang lulusan mana. Nggak ada. Maaf ya ibu bapak ya. Nggak ada satu statement Quran, orang yang mendapatkan hikmah adalah orang yang punya gelar doktor. Nggak ada, Bu. Pak. Orang yang rajin ikut pengajian, orang yang lulusan pesantren. Nggak ada. Nabi Muhammad pesantren di mana sok saya tanya? Enggak, pedagang. Tapi dapat hikmah nggak? Dapat. Betul nggak? Nah, kita bahas dari sini dulu. Mulai ya. Ibu bapak ingat ya, kita semua terlahir dari ibu kita. Keterlahiran itu kesempatannya besar kecil? Kecil banget. Berarti beruntung nggak kita hidup? Sip. Karena yang miss, yang gagal banyak. Jadi ibu bapak, please nikmati hidup. Please hargai hidup. Kenapa? Yang pengen hidup banyak. Gitu. Oke? Nah, di surat 16 ayat 78 itu ada kalimat begini. Dan aku mengeluarkan kamu dari perut ibumu, kamu nggak tahu apa-apa. Tetapi aku berikan kamu untuk jadi tahu apa-apa, ada toolsnya. Satu disebut pendengaran, yang kedua penglihatan, yang ketiga hati. Tapi hati di sini bukan liver, bukan. Karena bahasa Arab hati di dalam ayat itu disebut fuad. Fuad itu hati atau akal pikiran. Supaya gampang saya singkat jadi PPH. Oke Bu, Pak? Pendengaran, penglihatan, hati. Clear? Karena dengan 3 poin inilah kita bisa menuju hikmah. Kalau saya disuruh ngebersihin rumput, saya dikasih toolsnya, gunting rumput. Saya disuruh ngebersihin di sana, saya dikasih toolsnya,
sapu. Sapu adalah tools. Maka tools kita disebut pendengaran, penglihatan, hati, akal, pikiran. Sampai sini clear? Sip. Kelak ketiga poin inilah yang membedakan kita dengan makhluk lain. Contoh. Ibu bapak kita ini orang apa manusia? Oh, itu bagus tuh jawabannya. Ayo, kita ini orang apa manusia? Gini. Setiap tentara jenderal nggak? Hah? Jenderal itu sosok bukan? Atau pangkat? Sosoknya adalah perwira tentara. Ini nih. Tapi bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4 itu adalah pangkatnya. Oke? Jadi ada personnya, ada pangkat. Sekarang saya tanya, manusia itu pangkat atau ininya, sosoknya? Hah? Gini. Ibu tahu bapak tahu kita punya identitas? Ada diri. Ada KTP, ada diriku. Contoh. Gini aja lah. Kalau ibu-ibu ketemu di arisan teman baru kenal. Dia bakal nanya yang mana? Ibu orang mana atau ibu manusia mana? Yang mana? Nah gitu. Orang mana? Berarti orang dan manusia beda nggak? Beda. Orang itu wujudnya, manusia itu kualitasnya. Paham? Jadi ibu bapak ini yang jelas-jelas orang apa manusia? Nah udah orang aja dulu. Karena tidak semua orang layak disebut, tergantung ininya nih. Tergantung dia memanage pikiran, pendengaran, penglihatan, hati, akal, pikiran. Oke? Jadi orang itu wujud atau goib? Mantap. Ini kayaknya kebenarannya jawabannya ya. Yes. Ini orang. Berarti ini levelnya tidak semua tentara adalah jenderal. Jadi jenderal itu pangkat. Makanya manusia itu pangkat tertingginya makhluk. Dalam bahasa Arab orang disebut basyar. Dalam bahasa Arab manusia disebut nas. Makanya nas majemuknya insan. Makanya nggak ada basyar kamil, yang ada insan kamil. Makanya surat terakhir Quran al-basyar atau an-nas. Kenapa? Puncaknya. Sip? Mantap? Berarti maaf nih, dalam perspektif Quran basyar juga bisa diartikan binatang. Makanya kalau disebut kita adalah hayawanatikun, kita semua adalah binatang yang berakal. Karena dalam biologi, kingdom kita ini adalah binatang. Ibu bapak perlu tahu loh, saya ibu bapak sama simpanse cuma beda 1% loh. Karena secara fisiologi, secara genetik DNA cuma bedanya dikit banget. Nah, kalau ini mah harus ada yang bacain, ada yang bawa Quran nggak? 7 tuh surat Al-A'raf 179. 172-nya ngomongin syahadat, 179-nya ngomongin evolusi ini. Silakan, terjemahannya aja Mbak. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Oke, jadi yang penuh apa katanya? Di mana tempatnya? Tapi kita udah tahu neraka itu kan bukan geografis ya. Jadi kebanyakan nggak?
Jadi nanti kita ngerti 8 miliar sekarang di muka bumi, 95% orang, 5%-nya manusia gitu. Anggapannya begitu, ya, gampangannya begitu. Lanjut. Mereka memiliki hati, Mereka memiliki fuad, akal. Ini bukan liver ya. Fuad, daya pikir. Lanjut. tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dikasih akal, nggak pernah mau belajar hikmah gitu, nggak mau ikro gitu. Sip ya, lanjut. Dan mereka memiliki mata, Punya apa? Penglihatan, basor. Lanjut. tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya, nggak pernah ngelihat Allah di mana-mana. Oke, lanjut. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ya, punya pendengaran, tapi nggak pernah dengar sinyal-sinyal Tuhan gitu. Oke, lanjut. Mereka seperti hewan ternak, Nah, apa Bu, Pak? Nah. Jadi kalau matanya nggak dipakai lihat tanda, pendengarannya nggak dipakai lihat tanda, akal pikirannya nggak dipakai lihat tanda, apa bedanya kamu sama binatang ternak? Lanjut. Bahkan lebih sesat lagi. Berarti ibu bapak maaf ya, bentuknya kayak saya, tapi di hadapan Allah saya bisa lebih sesat dari binatang ternak nggak? Iya, berarti pertanyaan saya, value kita sebagai ini, bentuk ini tidak ditentukan sama bajunya apa semuanya, tetapi kata kuncinya adalah di dalam konteks bagaimana sikap mentalmu gitu kira-kira. Outputnya namanya akhlak. Sampai sini oke? Oke? Contoh, 2005 saya haji Bu Pak. Ji nih. Tuh saya lupa waktu haji, pokoknya in between aja. Haji kalau nggak salah. Ya Bapak tahu kalau di Masjidil Haram tuh suka ada liko-liko kecil sama syekh-syekh gitu ya. Nah. Terus saya masuk di satu pengajian nih, keren banget si syekhnya ngomong gini. Kalian perlu tahu yang lagi tawaf itu kebanyakan binatang, dia bilang. Kan saya belum ngerti ya Bu, Pak. Terus pas ngomong gitu saya ngeliat, mana binatangnya ya gitu. Perasaan enggak deh. Oh langsung, wah ini. Diam, saya jelasin. Ya langsung tuh. Anyway ibu bapak kalau ada orang ngomong terus langsung marah, itu ciri-ciri kecerdasan emosinya nggak bagus gitu ya kira-kira. Jadi kalau ada orang ngomong langsung judgement, itu udah pasti kecerdasan emosinya nggak bagus aja. Anyway, dia jelasin, yang saya maksud binatang itu bukan masalah binatang yang kamu lihat, itu bukan. Mungkin sosoknya kayak manusia tapi dalamannya binatang. Kenapa? Dia muter-muter Ka'bah transaksional, dia menyembah Ka'bahnya, dia menginginkan ini, itu dan lain-lain. Bahkan abis umroh, abis haji, dia tidak melakukan sesuatu perbaikan kesadaran. Apa bedanya sama binatang? Nah saya baru ngerti Bu, Pak. Oh iya ya. Makanya ayat ini baru saya pahami, bentuknya kayak begini, tapi derajatnya belum tentu layak disebut manusia gitu. Oke? Iya. Nah, tapi ibu bapak mending sadar sekarang, bener nggak? Daripada nggak sadar terus jadi binatang terus gitu. Makanya kenapa perjalanan Quran itu setelah kamu terbuka, kamu akan menyadari banyak sekali Al-Baqarah di dalam dirimu. Makanya surat paling banyak di Quran surat apa? Banyak Bu. Kebalik. Ini 2. Iya kan? Oh iya. Supaya sampai ke level 114. Maka perjalanan Quran dari binatang menuju manusia. Makanya kunci jadi manusia cuman di 3 surat terakhir Quran Bu Pak.
112, 113, 114, selesai. Dimaknai sekarang, barang siapa yang membacakan 3 surat terakhir sama dengan menghatamkan Quran, gitu nggak? Mau hatam anak kul huwallahu ahad, hatam sekali, gitu dihitung. Nah, padahal tidaklah kita disebut manusia kalau kita belum jadi orang yang ikhlas. Yang falak itu tidak mendengki dan paham ada Rob Malik Ilah di dalam dirinya. Itu baru disebut kul a'udzubiro. Sekarang saya tanya, ibu bapak maaf ya. 3 surat terakhir ini untuk orang atau untuk manusia? Yes. Makanya depannya ada kul. Kul itu disuruh ngapain? Bunyi. Betul nggak? Berarti kalau saya disuruh membunyikan, berarti saya harus mengalami nggak? Iya. Jadi ibu bapak maaf ya, secara hakikat nggak semua orang pantas ngomong kul huwallahu ahad. Betul nggak? Ya tapi kalau dibunyi-bunyiin mah nggak apa-apa juga sih. Yang lucu, Quran nyuruh katakanlah. Betul nggak? Berarti tugas kita ngapain? Dengerin dulu. Katakanlah. Saya nanya, contoh. Ini anggap teman saya ya. Katakanlah, kamu manusia. Kira-kira dia akan mengikuti katakanlah lagi nggak kira-kira? Tapi ngapain dia? Menjadi Kan lucu ya begitu Allah. Katakanlah, aku manusia. Lagi sholat ada kulnya nggak kira-kira? Iya. Tapi bukan salah, bukan. Cuman gak ngerti aja. Literally cool. Padahal ketika Quran nyuruh katakanlah, sayanya harusnya ngapain? Mengerjakan. Bukan mengerti, mengerjakan dasarnya mengerti. Ibu bapak maksud saya itu jangan maaf banget. Jangan asal ngikutin sesuatu yang kita gak ngerti gitu loh bu. Karena di 17 ayat 36, janganlah kamu melakukan sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan. Kenapa? Pendengaran, penglihatan, dan hati akal pikiran semua akan dimintai pertanggungjawaban. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti si goib ini penting banget nggak? Ini core-nya. Sip ya. Jadi ibu bapak penting untuk diingat-ingat, seharian ini saya lebih banyak jadi binatang atau jadi manusia ya. Nah itu penting loh bu pak. Ibu bapak kita tahu tahapan evolusi ya, dikit-dikit. Evolusi yang paling rendah namanya tumbuhan. Pohon. Naik satu level namanya binatang. Kalau tumbuhan itu kaitannya, maaf ya. Tumbuhan itu dia cuma bisa ngerespon lingkungan. Kalau cuacanya gugur, daun ikut gugur nggak? Dia nggak bisa. Mau cuacanya gimana? Aduh aku nolak, nggak bisa. Dia cuma bisa nerima lingkungan. Berarti lingkungan memengaruhi dia nggak? Yes. Itu level pohon. Sekarang saya tanya, ibu bapak orang lain bisa nyakitin hati kita nggak? Yang jawab bisa berarti masih ada di level pohon. Udah gitu aja. Berarti masih dikuasai oleh lingkungan. Dia ngomongin, aduh, dia nyenengin, dia ngomongin, aduh, tergantung orang lain aja. Berarti lingkungan yang masih lebih dominan dari diri kita nggak? Iya. Masa level pohon aja nggak lulus? Kan gitu pertanyaannya. Berarti kalau saya sakit hati gara-gara orang lain, berarti saya nggak punya kesadaran. Bukan orang lain yang membuat aku sakit hati, tetapi aku yang mengizinkan dia menyakiti hatiku. Naik satu level, mending bu, pak, mending. Kenapa? Dia udah bisa bergerak loh.
Panas, nyari yang teduh, betul nggak? Tapi urusannya cuma biologis. Urusannya cuma reproduksi sama makan. Pokoknya kalau nggak makan, reproduksi. Itu kan urusan binatang, betul nggak Bapak? Makanya di bulan Ramadan, kebinatangan kita itu di-cut. Makan dikurangin, reproduksi dikurangin. Kenapa? Supaya naik kelas ke level ini nih. Betul nggak? Jadi kalau bangun tidur, ya kan kalau orang yang lagi puasa tuh, ibu maaf ya, ini berdasarkan fakta sih. Orang lagi puasa, sebenarnya nggak puasa. Jamaah takhir makan siang, udah gitu aja. Mindahin makan siang ke malam. Jadi malamnya tuh beneran banyak banget makannya. Jadi bukan urusan ini sih sebenarnya. Mindahin jam makan, udah gitu. Karena terbukti kalau dia habis sahur begitu bangun tidur, langsung yang kepikiran, nanti buka pakai apa? Baru bangun mikirin buka. Coba. Aduh itu unik banget lah gitu. Sip ya, maka Quran ngomong. Terus apa bedanya kalau kamu ini adalah sosok yang akan disebut manusia, kalau kamu masih terpenjara oleh biologis dan yang namanya esensial, yang namanya survival mode gitu kira-kira. Oke Bu, Pak. Jadi kalau kita mau ngomong aku adalah manusia, mending mikir-mikir dulu sih. Karena jangan-jangan kita belum layak disebut manusia. Oke? Sip. Nah, pendengaran penglihatan hati, kata kuncinya adalah kamu keluar dari perut ibu kamu, tapi kamu nggak tahu apa-apa. Aku berikan pendengaran, penglihatan, hati agar kamu bersyukur. To the point ya ibu bapak ya. Bersyukur adalah menjadikan akhlak lebih baik. Itu syukur. Jadi orang yang bersyukur bukan dapat bukan. Tapi setiap momen hidupnya membuat dia menjadi lebih dewasa, Bu, Pak. Itu namanya syukur. Pertanyaan. Menurut ibu bapak, yang bersyukur banyak atau dikit? Sok, buka dulu Mbak. 32 ayat 9. Nanti ini selaras ya. 32 ayat 9, 67 ayat 23, 23 ayat 78. Ini semua isinya sama, Bu, Pak. 32 ayat 9, 23 ayat 78, 67 Al-Mulk ayat 23. Tapi kita wakilkan satu ayat aja. Silakan Teh. Kemudian dia menyempurnakannya dan menyiapkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya. Dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu. Oke, pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu. Berarti ini anugerah bukan? Tadi di 1678 agar disyukuri, betul? Lanjut. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Sedikit sekali kamu apa? Sedikit atau sedikit sekali? Jadi yang jadi manusia banyak nggak kira-kira? Ibu Bapak kita nggak usah GR ya. Nah. Nanggung ya, 6723-nya coba. Katakanlah, dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagimu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Diulang nggak Bu, Pak? Kira-kira kalau Quran mengulang-ulang, ada pesan penting nggak? Ini ada banyak banget ayatnya Ibu Bapak kalau Ibu Bapak nanti mau cari. Berarti orang hari ini banyak yang bersyukur atau nggak banyak yang bersyukur? Berarti banyakan manusia, banyakan orangnya. Jadi kita manusia apa orang? Dijawab aja masing-masing. Kita berproses terus. Work in progress. Jadi kalau ada kata-kata, kita work in progress kemana? Belajar menjadi manusia. Ya, makanya kalau mau jadi manusia, milikilah sifat Allah. Karena kalau tidak memiliki sifat Allah, nggak mungkin jadi manusia. Makanya nomor satu, ketuhanan yang maha
Esa, baru kemanusiaan yang adil dan beradab. Gak mungkin dan gak layak atau gak bisa disebut manusia kalau tidak memiliki ketuhanan. Ibu bapak tahu ya kenapa di Pancasila nomor satunya ketuhanan bukan Tuhan, paham ya? Hah? Kenapa gak Tuhan yang Maha Esa, kenapa? Karena kalau di depannya pakai ke, bukan masalah Tuhannya tapi sifat Tuhan. Mungkin ketuhanan gak terlalu familiar ya, tapi ibu bapak pasti sering dengar, kalau orang lagi marah pasti dia kesetanan, benar nggak? Berarti dia lagi kemasukan sifat apa? Kalau ketuhanan kemasukan sifat apa? Sip. Oke? Sip ya? Jadi sekarang yang ngomong ketuhanan yang Maha Esa, kebanyakan latah nggak? Bunyi nggak? Bunyi. Pingsan, bener, mabuk. Oke? Jadi yang mensyukuri PPH banyak atau dikit? Berarti porsi manusia banyak atau dikit? Sip, mantap. Ini kita sebut sebagai software. Softwarenya apa ibu bapak? Jadi ibu bapak, kalau mau aman hidup, tolong filter yang didengar, yang dilihat, yang dipikir. Aman. Ibu bapak pernah dengar kata-kata gini nggak? You are what you eat, we are what we eat. Pernah? Kita adalah apa yang kita makan. Pernah? Dan makanan itu sekarang bukan hanya makanan fisik yang tadi ibu bapak makan, bukan. Informasi termasuk nggak? Ibu bapak ada penelitian gini, tunjukkan 5 temanmu maka aku akan tahu siapa kamu. Karena kualitas dari 5 temannya pasti memengaruhi orang ini. Jadi ibu dan bapak punya akhlak tergantung ibu bapak ngefollow TikTok siapa, udah gitu aja. Karena yang ibu bapak follow memengaruhi pikiran. Clear? Oke? Kalau ada software harus ada apa? Hardware. Hardware-nya apa bu, pak? Ya apa aja kira-kira? Kalau ini software, Quran ngasih indikator hardware-nya ada 4. 41, 20. Teh, boleh teh? Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan, dan kulit mereka menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka lakukan. Apa tadi katanya? Pendengaran dan kita dikasih kulit di sini. Oke? Satu lagi, 24 ayat 24. Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki. Nambah lagi. Lidah, tangan, kaki. Terus? Menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Sip. Berarti lidah, tangan, kaki, dan kulit ini saksi dari apa? Kok dari perbuatan? Saksi dari PPH. Maka lidah, tangan, kaki, kulit akan ngikutin software. Ibu bapak kalau softwarenya error, hardwarenya ikut error nggak? Yes. Sip. Ibu bapak kita nanti mati akan dimintai pertanggungjawaban nggak? Yang memintai dan yang akan menghitung pertanggungjawaban Allah atau malaikat? Yang akan mengukur pertanggungjawaban, yang akan memberikan inilah kira-kira penghakiman siapa? Ya, satu lagi 17:14 coba. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Jadi yang menghisap diri kita siapa? Oh, tadi malaikat katanya.
Ibu bapak, ayat-ayat ini waktu hataman kebaca nggak? Tapi tahu informasi ini nggak? Enggak. Berarti semua hisab ada recordingnya nggak? Di mana recordingnya? Ini blockchain. Yes. Ini semua chipnya. Makanya hisab Allah cepat nggak? Cepat atau cepat banget? Kenapa? Komplit datanya. Maka ibu bapak, kita nggak bisa lepas dari memori sistem perhitungan semesta. Nggak bisa bohong. Ibu bapak, ada good news. Nah, nih good news ya. 114, nih good news ini. Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh orang bersedekah atau berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Pokoknya kalau 3 ini dikerjain, aman aja Bu, Pak. Ulangi. Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh orang bersedekah. 1. Atau berbuat kebaikan. Atau berbuat apa? Terus? Atau mengadakan perdamaian. Ini yang paling terakhir, yang paling penting. Mengadakan apa? Oke, loncat dulu ke 117-nya Mbak, 3 ayat ke bawah. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah inasan atau berhala. Dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Nah, artinya jangan banyak ngikutin kata-kata negatif yang disebut setan. Tapi kalau kita udah mulai ngerjain yang tadi, kata kuncinya perdamaian, aman aja Bu. Sip. Makanya kenapa Quran itu dikatakan rahmatan lil alamin. Sip ya. Maka nanti ada satu statement, kasih sayangku ini kata Allah selalu mendahului murkaku. Karena kata kuncinya bukan masalah dihukumnya, bukan, tapi proses pembelajaran. Jadi yang menghisab siapa Bu, Pak? Di mana recordingnya? Di blockchain diri kita. Di mana blockchain diri kita? Pendengaran, penglihatan, hati. Hardware-nya apa? Lidah, tangan, kaki, kulit. Ibu bapak, ngejagat ini dijaga, aman aja hidup. Gimana? Kan recording. Kalau kita sekarang mau nambah recording yang oke, berarti memperbaiki habitsnya kira-kira. Yes. Makanya kita lagi defrag bahasanya Bu, Pak. Lagi perbaikan gitu. Sip ya. Sampai sini oke Bu, Pak. Nah, sekarang saya tanya. Berarti hardware sama software ini penting untuk kita berikan perhatian nggak? Iya. Kira-kira perhatiannya tahunan atau 10 tahunan? Oke. Berarti aku tergantung dari apa yang aku dengar, lihat, pikir. Lihat, dengar, pikir menentukan lidah bicara, tangan melakukan, kaki melangkah, dan kulit sebagai kemasannya. Oke? Nah, sekarang saya tanya, treatmentnya ini penting untuk diingat dalam kondisi apapun nggak kira-kira? Apa treatmentnya? Ya gimana menjaganya? Nah, ya, bentar lagi ada gini nggak? Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada nggak? Allahu Akbar mengingatkan apa? Yuk kita lihat. Ibu bapak, kalau kita ngomongin sholat ya, betapa dahsyatnya sholat ini karena layernya luar biasa Bu. Coba kita lihat runtutannya. Pertama azan, melalui pendengaran, betul nggak? Habis azan ngapain?
Wudhu dulu, masa langsung komat? Wudhu. Tuh, habis wudhu, komat. Habis komat, sholat. Habis sholat, zikir. Layer 1, layer 2, layer 3, layer 4, layer 5. 5 layer kesadaran yang semestinya membuat kemanusiaannya hadir. Betul nggak? Sekarang ini kebiasaan, ini kebiasaan, ini kebiasaan, ini kebiasaan, ini kebiasaan. Selesai. Diulang 5 kali sehari lagi. Jadi kalau udah mulai ada azan, wudhu, qomat, sholat zuhur, habis gitu tetap ngegosip, buset dah. Gitu loh Bu, Pak. Layernya udah banyak banget, tapi nggak berubah-berubah. What's wrong gitu? Sip, pertanyaan. Kaitan dengan pembahasan kita hari ini, dari 5 layer ini, software dan hardware, treatmentnya di rangkaian nomor berapa? Treatmentnya, ginilah, sebelum sholat harus wudhu nggak? Kenapa? Mensucikan dari hadas, betul nggak? Sekarang saya tanya, wudhu sama mandi bersihan mana? Hah? Jadi ibu bapak mau sholat mandi atau wudhu? Ya. Pertanyaan, kalau udah mandi mau sholat tetap harus wudhu nggak? Berarti wudhu itu kaitannya sama apa? Waktu ibu bapak ngebersihin kuping, itu ibu bapak lagi ngebersihin kuping atau pendengaran? Ya selama ini. Jangan-jangan kotor. Betul nggak? Sekarang saya tanya, kenapa waktu wudhu, maaf ya. Ibu kita pikir agak logis sedikit ya, punten mohon maaf ya. Maaf. Kentut membatalkan wudhu nggak? Oke. Ketika habis orang wudhu terus kentut, tempat ngeluarin kentut waktu wudhu dibasuh nggak? Kenapa? Ibu bapak waktu wudhu punggung dibasuh nggak? Kenapa? Nggak boleh ribet ya sih jawabannya, nggak boleh. Kenapa punggung nggak dibasuh? Kenapa ini nggak dibasuh? Karena kata kunci yang lagi dicek di wudhu, ini itemnya cuma 7 Bu, Pak. Pendengaran, penglihatan, hati, akal, pikiran, lidah, tangan, kaki, kulit. Oke? Maka sorry to say, orang kalau wudhunya nggak khusyuk, sholatnya pasti nggak khusyuk. Fix. Maka khusyuknya sholat berawal dari wudhu tuh sekarang cek, udah aja. Yang nggak tahu esensinya buat apa gitu. Padahal wudhu, Bu, Pak. Nanti kita bahas pelan-pelan. Itu super duper esensial banget. Makanya saya tanya, kalau nggak ada air, pakai apa? Iya, pakai apa? Debu dikemukain, bersih nggak mukanya? Berarti kan bukan itu poinnya. Betul nggak? Jadi urusan wudhu, urusan tangan atau perilaku tangan? Urusan kuping atau perilaku pendengaran? Maka ketika wudhu kita lagi dicek loh, ya Allah ya Robbana, ini tangan dari subuh ke zuhur dipakai apa aja ya? Ya Allah ya Robbana, ini mulut dari subuh ke zuhur dipakai apa aja ya? Ngelihat apa aja ya? Mikir apa? Ngelihat apa? Kok sekarang gini? Tangan apa? Semuanya. Di sini lagi melakukan self awareness nggak kira-kira? Iya. Tapi ibu bapak waktu wudhu gitu nggak kira-kira? Ah ya udah nggak apa-apa sih.
Makanya kenapa tawaf tuh 7 keliling, sa'i itu 7 kali, 7 tuh Araf, langit ke-7, karena cuma 7 ini dijaga aman hidup gitu loh Bu. Salah satu esensinya sholat 17 rakaat 27, kenapa sih 77 tuh dibawa kemana-mana lah gitu, nanti kita bahas pelan-pelan. Karena 7 item PPH LTKK ini diberesin, selesai. Sip ya? Oke ya? Nah, naik ke 110-nya Mbak, 4, sorry. Dan barang siapa berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya. Nah, ini yang maksud saya tadi, bicara tentang good news nih, setelah ngerti ini semua. Mau kamu jahat kek, mau menganiaya kek, mau apapun kek, terserah. Lanjut. Kemudian dia memohon ampun kepada Allah. Niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Selesai Bu. Kalau kita minta ampun, tidak ada yang diampuni, itu nggak mungkin. Reformat. Cuman urusannya, kalau ini kejadiannya setelah terlambat gitu maksudnya. Makanya diingat, diulang. Makanya sehari 5 kali. Kira-kira sehari 5 kali meregulasi kesadaran nggak sebetulnya? Harus. Ini jawabannya udah cerdas-cerdas Ibu Bapak ya, bagus. Jadi make sense nggak? Kalau mau sholat saya wudhu dulu, make sense nggak? Banget Bu, Pak. Ibu Bapak kalau mindful waktu wudhu, sholatnya dapat banget pasti. Dan nanti kita ngerti begitu takbir, udahlah Bu Pak. Kalau kita ngerti ini semua dalam konteks kesadaran, nggak akan ada orang yang malas sholat sebenarnya. Kenapa? Karena I need it. Bukan saya wajib yang harus, bukan. Kenapa? Ya Allah, saya tuh perlu untuk ngecek diri, wudhu gitu loh. Keren nggak sistem tradisi Islam ini? Keren banget. Cuman dipakainya nggak proper gitu. Kenapa? Karena hanya ada di wilayah ritualnya, nggak masuk ke wilayah kesadaran gitu. Sip ya, Ibu Bapak ya? Oke? Ibu Bapak ini ngomongin diri itu baru 3%, nggak apa-apa ya hari ini ya. At least setelah ini Ibu Bapak wudhu, at least Ibu Bapak lebih mindful aja. At least Ibu Bapak let's say bete, kalau semua yang terjadi dalam perasaan itu pasti impact dari semua ini. Jadi checkpoint kita tuh sehari 5 kali. Oh, jangan-jangan tadi kebanyakan dengar gosip kali ya misalnya. Kebanyakan ngelihat WAG yang nggak penting kali ya. Kebanyakan ngomong yang nggak penting kali ya. Ngecek gitu. Itu wudhu. Lagi ngeberesin apa? Software dan hardware kita. Supaya apa? Ibu Bapak saya mau nanya, fungsi wudhu buat apa? Surat 5 ayat 6 bilang. Wahai orang-orang yang beriman. Tahan. Wahai orang-orang yang apa? Berarti semuanya nggak? Nggak. Siapa yang beriman? Kemarin udah kita bahas, siapa yang beriman? Punya pengetahuan dan kesadaran. Oke? Wahai orang yang punya pengetahuan dan kesadaran, lanjut. Apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau tidak menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik. Disuruh pakai apa? Jadi ini urusan kebersihan fisik bukan? Nice. Lanjut. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, terus? Tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur. Agar kamu apa? Jadi fungsi wudhu supaya untuk apa? Situ ujungnya. Loh Ibu Bapak, sekarang banyak orang yang lupa lo ngedengar itu nikmat banget, nggak mensyukuri gitu loh Bu, Pak.
Melihat itu nikmat banget, nggak mensyukuri. Jadi waktu wudhu, begitu kita full syukur, aduh gimana ya rasanya? Susah menceritakan rasa ketika kita wudhunya mindful. Ya Allah, di situnya aja ibu bapak udah 50% khusyuk. Jadi fungsi wudhu buat apa? Oh, nggak jawab gitu barusan ah. Oh, baru tahu. Tapi ayat ini kebaca nggak waktu khataman? Baca. Nah, sip ya. Makanya sedikit dari kamu yang bersyukur. Berarti banyak yang wudhunya ngaco nggak bu, Pak? Iya. Sip ya. Tapi di 110 tadi tenang aja. Kalau kamu minta ampun, aku pasti mengampuni. Jadi ibu bapak sok sekarang minta ampun, habis semua. Dikerjain lagi nggak? Kerjain. Tapi nanti asar diingetin lagi nggak? Udah gitu aja. Semoga sebelum minta ampun dulu gitu loh. Betul nggak? Sekarang saya tanya, orang yang punya kebiasaan minta ampun, dia akan punya respon minta ampun terus nggak kira-kira? Itulah membangun habits namanya. Jadi nggak bisa, udahlah yang penting nanti mati bisa la ilaha illallah. Bukan gitu, bukan. Itu mau berbicara tentang konteksnya namanya kebiasaan. Sampai sini oke bu, Pak? Dah, kita review dulu sedikit. Ulang. Aku jadi penuh penyesalan hidupnya. Jangan bu, Pak. Ibu bapak jangan lupa ya, yang kemarin udah dikerjain jadi masa lalu. Karena Allah tuh ngelihatnya fresh saat ini. Masa lalu tuh nggak ada bu, Pak. Masa depan juga nggak ada. Yang ada kapan coba? Sekarang. Jadi ibu bapak yang maaf ya saya kita semua deh. Waduh dulu udah itu dulu. Karena Allah nggak ngelihat dulunya kamu apa enggak. Ibu bapak pernah nggak dengar cerita seseorang seumur hidupnya jadi pelacur, di ending hidupnya ngasih minum dogi masuk surga. Maksudnya adalah akhir yang baik itu yang penting gitu. Sekarang saya tanya, kalau akhir yang baik yang penting berarti untuk menuju akhir perlu ada pembiasaan nggak? Makanya diulang-ulang. Jadi wajar nggak ayat-ayat Quran diulang-ulang? Wajar nggak nikmat Tuhan kamu, makna yang kamu dustakan hampir 80% di satu surat, wajar nggak? Supaya kita apa? 18:54 coba. Dan apa bu Pak? Serius nggak? Serius. Lanjut. Kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Udah diulang-ulang, perumpamaannya udah jelas, diulang lagi terus. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah. Ya udah sih, gitu aja kata Quran juga. Paling banyak apa? Jadi yang ngebuat kita susah merubah kebiasaan gara-gara apa? Dikit-dikit tapi, udah aja, banyak tapi aja gitu. Sip ya. Anda telah menonton video ini hingga di penghujung video. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, serta dapat menjadikan diri Anda lebih baik dari hari kemarin. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulannya telah menguasai hati. Apa kalau Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita lihat levelnya isinya para bahwa yang isinya karena kita antara kemana